Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan mengenai media kontras pediatrik. Seperti yang kita ketahui, pediatrik itu adalah anak-anak. Jadi di sini kita akan membahas pemeriksaan yang dilakukan kepada anak-anak yang menggunakan media kontras dalam dunia radiografi atau radiologi. Kita langsung saja mulai. Media kontras adalah senyawa yang digunakan untuk memindai struktur jaringan lunak seperti pembuluh darah, lambung, rongga perut, dan rongga tubuh lainnya yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan sinar X biasa. Selanjutnya, mengenai radiologi anak di sini, salah satu contoh pemeriksaannya adalah pemeriksaan barium enema atau pemeriksaan colon in-lobe yang sering kita sebut khusus untuk pediatrik. Pemeriksaan colon in-lobe pediatrik adalah teknik pemeriksaan secara radiologis dari kolon dengan menggunakan media kontras secara retrograde pada pasien pediatrik atau anak-anak. Tujuan dari pemeriksaan colon in-lobe di sini adalah untuk mendapatkan gambaran anatomis dari kolon sehingga dapat membantu menegakkan diagnosa suatu penyakit atau kelainan pada kolon. Indikasi pemeriksaannya di sini ada bermacam-macam. Mungkin sebagian saya sebutkan adalah colitis, ini adalah suatu peradangan, karsinoma atau adanya tumor, divertikulum kantung kecil pada usus, ada polip, ada vulvosus, ada invagination, ada atresia ani, nah jadi bentuk usus lubang anus tidak sempurna di sini, stenosis, megakolon dan lain sebagainya. Kemudian kontraindikasinya terdapat perforasi atau lubang, adanya obstruksi atau penyumbatan. Kemudian ada diare berat juga, ini dapat dikategorikan sebagai kontraindikasi pemeriksaan kolon di sini. Nah, selanjutnya untuk persiapan alat dan bahan pada pasien anak-anak, yang perlu kita siapkan adalah kantong enema sekali pakai diisi dengan BaSO4. Adanya tabung, penyepit, air hangat digunakan untuk melarutkan BaSO4 atau barium. Beberapa di antaranya adalah kateter didesain agar tidak dapat keluar rektum setelah disisipkan sehingga tidak terjadi kebocoran dari pemasukan media kontras di sini. Kemudian untuk bayi dan anak-anak menggunakan kateter silikon 10 French dan sebuah squid 60 ml, barium diinjeksi secara manual dan perlahan. Nah, untuk semua pasien di sini persiapannya jelly, hypoallergenic tip, handscoon, tisu. Persiapan pasiennya adalah jelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan kepada pasien beserta orang tuanya, karena kalau anak-anak kemungkinan tidak terlalu paham dengan apa yang kita jelaskan, jadi kita wajib menjelaskannya kepada orang tuanya. Jangan lupa memberikan informed consent, disuruh mengisi, dan tidak lupa juga setiap pemasukan media kontras harus didampingi oleh dokter maupun perawat kalau perawatnya ada. Tanyakan riwayat penyakit pasien. Untuk bayi sampai 2 tahun tidak ada persiapan khusus. Untuk anak-anak 2-10 tahun memerlukan persiapan khusus, yaitu pada malam hari sebelum pemeriksaan hanya makan makanan yang rendah serat. Malam sebelum pemeriksaan minum 1 tablet Bisacol atau laksatif atau sejenisnya. Jika setelah diberi laksatif tidak menunjukkan pengeluaran yang cukup, maka dilakukan enema pediflat atau urus-urus atas petunjuk dokter yang memberikan saran tersebut. Selanjutnya adalah proses teknik pemasukan media kontras pada pemeriksaan colon in-lobe. Pada bayi dan anak-anak biasanya hanya menggunakan metode kontras tunggal yang menggunakan barium atau BaSO4 sebagai media kontrasnya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan intravena pilografi atau sering kita sebut IVV pada pediatrik. Pemeriksaan IVV pediatrik adalah pemeriksaan traktus urinarius dengan menggunakan media kontras positif yang dimasukkan ke dalam intravena. Indikasi pemeriksaannya adanya batu ginjal, anomali pada traktus urinarius, ada trauma renal. Kontraindikasi absolut mutlak atau mutlak
shock, dehidrasi, kemudian relatif alergi iodin dan makanan laut, gagal jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Untuk persiapan pasien, dianjurkan untuk minum banyak air dan jus buah agar pasien mengalami hidrasi yang bertujuan untuk memperlambat penyerapan media kontras oleh ginjal. 4 jam sebelum pemeriksaan, pasien pediatrik diberi makanan dengan rendah serat. Pada pasien anak-anak tidak memerlukan obat pencehat. Untuk persiapan alatnya, pesawat Sinar X, fluid 1, 5, 10, 20, dan 50 cc. Knowing needle 19, 23, 25, 27G. Ini disesuaikan dengan needle yang digunakan. Tourniquet, handscone, masker, kasa alkohol, tabung oksigen, obat alergi, band-aid. Persiapan bahan. Media kontras positif yang memiliki osmolaritas rendah dan non-ionik seperti ioversol dan iopamidol. Tetapi biasanya Oreoxesal lebih disukai meskipun reaksi alergi sering terjadi pada anak-anak, namun cenderung ringan. Yang kedua, obat-obat untuk mengatasi alergi. Ini wajib kita siapkan ketika nanti terjadi kegawat daruratan pada saat pemeriksaan menggunakan media kontras. Prosedur pemeriksaan, proteksi AP supine abdomen dilakukan untuk foto pendahuluan. Ini mungkin rekan-rekan radiografer sudah terbiasa atau sering melakukan pemeriksaan IVP di sini. Proyeksi AP supine abdomen pasca dilakukan injeksi media kontras 3 menit dengan posisi AP supine abdomen. Pemeriksaan 15 menit dengan posisi supine atau prone abdomen. Kaset yang digunakan sesuai dengan besar tubuh pasien. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, anak dianjurkan untuk banyak minum dan makan makanan yang bergizi tinggi. Contoh selanjutnya adalah pemeriksaan lipografi pediatrik kepada anak. Jadi seperti yang kita ketahui, pemeriksaan lipografi pediatrik adalah pemeriksaan radiologi pada kolon yang dilakukan post kolonostomi pada anak-anak. Kolonostomi di sini adalah tindakan bedah pembuatan saluran dari kolon ke dinding abdomen sebagai pengganti fungsi dari anus. Untuk indikasi pemeriksaannya, adanya peradangan, diverticulitis, infeksi atau peradangan, polip, intraluminal lesion, tumor kolon, dan lain sebagainya, termasuk atresia ani. Yang selanjutnya, persiapan pasien. Pasien dalam keadaan puasa, kolon dalam keadaan bersih, persiapan alat. Alat yang digunakan sama dengan alat-alat kolon inlock. Media kontrasnya adalah media kontras positif, barium, 1000 mili untuk kontras tunggal, 400 mili untuk kontras ganda. Kemudian ada media kontras negatif juga. Teknik pemasukan media kontras. Pemasukan media kontras dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui anus buatan. Dengan dikontrol fluoroskopi, suntikan media kontras positif secara cepat, kemudian dimasukkan media kontras negatif. Dibuat foto-foto spot atau foto besar dengan posisi yang sesuai, biasanya AP dan lateral, yang secara umum kita lakukan di rumah sakit. Efek samping dari media kontras, angka terjadinya efek samping umumnya berkisar 1-12%, tidak dapat diprediksi dengan menggunakan skin test. Kemudian psikosemikal yang berhubungan dengan efek samping adalah efek arus listrik, larutan dalam air menjadi partikel bermuatan listrik, hiperosmolaritas, kekentalan zat, chemotoksisitas, ini ketidakseimbangan ion. Selanjutnya, faktor-faktor yang meningkatkan risiko efek samping. Yang pertama adalah faktor pasien. Bayi, anak-anak, pasien tidak sadar, pasien kemoterapi, kelainan pembuluh darah, hipotensi, anemia jantung, penggunaan digoxin, ada asma dan penderita alergi, ada sejarah efek samping penggunaan media kontras. Kemudian ada gangguan ginjal, sickle cell anemia, berkurangnya sel darah merah yang sehat. Oke, selanjutnya di sini ada jenis media kontras. Dapat kita lihat bersama adanya ionik monomer osmolaritas tinggi,
ionik dimer osmolaritas rendah, non-ionik monomer osmolaritas rendah, non-ionik dimer isomolar. Teknik injeksinya, tempat injeksi, penggunaan injektor yang digunakan. Jenis reaksi efek samping ada non-idiosinkrasi berhubungan dengan dosis, efek langsung dari semotoksisitas atau hiperosmolar. Di sini ada nausea, vomiting, muntah, rasa metal atau flushing. Kemudian gangguan ginjal, diabetes, dan multiple myeloma, aritmia jantung. Kemudian ada idiosinkrasi atau anafilaktoid. Penyebabnya tidak diketahui dan tidak tergantung dosis. Umumnya serius dan life threatening. Ini salah satu contohnya gangguan pernapasan, tekanan darah rendah, ataupun gatal. Reaksi delay terjadi 30 menit setelah pemberian, sering terjadi pada ionik. Ini efeknya dia dapat terlihat seperti demam, menggigil, nausea, vomiting, nyeri abdominal, fatigue. Kemudian ekstravasasi, ada eritema, pembengkakan, nekrosis, nyeri terbakal, tebal. Nah, kemudian mencegah efek samping pada ginjal menggunakan dosis sekecil mungkin tentunya, menghentikan obat yang mempunyai efek nephrotoxis atau mengganggu ginjal, menggunakan obat-obat tersebut 2-5 hari kemudian, tes serum kreatinin, memeriksa kreatinin serum sebelum prosedur bagi pasien yang risiko tinggi, hidrasi oral 500 ml sebelum prosedur, 2500 ml dalam 24 jam setelah prosedur IV atau intravena. Salin di sini 0,9% dengan kecepatan 100 ml per jam, 4 jam sebelum prosedur sampai 24 jam setelah prosedur. Kemudian CCB 20 mg oral 3 kali 24 jam sebelum prosedur. Nah, ini mencegah efek samping non ginjal, ada premedikasi, kortikosteroid, antihistamin H1, injeksi intravena lambat, kurang lebih 2 menit, akan mengurangi insiden sakit kepala dan rasa mental. Jika sebelumnya pernah menderita efek samping berat karena memakai media kontras, tambahkan H2 blocker cimetidin 50 mg per ranitidin 50 mg atau ranitidin 50 mg di sini. Kemudian 1 jam sebelum prosedur dilakukan. Penggunaan H2 blocker harus bersamaan dengan H1 blocker. Tentunya seluruh kegiatan yang dilakukan dengan media kontras harus seizin dan konsultasi dengan dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, radiologi, dan lain sebagainya. Ketika pemasukan media kontras, wajib kalau bisa didampingi oleh perawat dan perawat yang melakukan proses penyuntikan media kontras tersebut. Di sini saya lanjutkan metformin ada untuk pasien diabetes, dapat menyebabkan asidosis laktat pada pasien dengan kelainan ginjal. Metformin di stop, periksa serum kreatinin sebelum pemeriksaan, normal injeksi dengan media kontras. Kalau abnormal, metformin di stop 48 jam sebelum injeksi. Metformin tidak boleh dipakai ini 48 jam setelah injeksi sampai serum kreatininnya normal. Serum kreatininnya belum normal, sebaiknya jangan digunakan. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.